Halo guys, balik lagi dengan gue Angga di Few Minutes with Mas Angga. Kali ini gue akan membahas tentang investasi di saham dan reksadana. Bedanya apa sih? Terus kita sebaiknya invest di yang mana? Nah, sebelum gue mulai, gue mau say thank you dulu untuk kalian yang udah follow gue di Instagram dan juga YouTube. Support kalian berarti banget buat gue. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, jangan lupa untuk terus like dan komen di bawah ya. Nah, balik lagi. Investasi saham dan reksadana. Sebelumnya gue mau jelasin tentang saham dulu nih guys. Seperti yang udah gue jelaskan di video-video gue sebelumnya, saham itu adalah bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian beli sebuah saham Telkom misalnya, kalian udah ikut tuh memiliki saham Telkom. Contoh lebih gampangnya, misalnya kalian ikut modalin usaha orang lain, misalnya usaha toko kue, kalian beliin kulkasnya untuk keperluan storage misalnya. Itu kan udah termasuk ngasih modal ke toko kue itu. Atau kalian beliin alat masak untuk restoran, berarti kan kalian juga udah ikut memodali restoran itu. Nah, ini sama aja kayak kalian ikut membeli saham dari toko kue dan restoran ini guys. Nah, kalau reksadana itu adalah kumpulan dari macam-macam aset keuangan yang dibungkus jadi satu dan dikelola oleh manajer investasi ya. Nah, tentunya manajer investasi ini harus berizin dari OJK ya. Jadi nggak sembarang orang bisa jadi manajer investasi. Nah, kasarnya kalau kalian beli reksadana itu sama aja kayak kalian nitipin uang kalian di manajer investasi tersebut. Nah, kalau reksadana itu bisa macam-macam guys bentuknya. Ada reksadana saham yang dalamnya itu kebanyakan saham. Ada juga reksadana pendapatan tetap yang isi dari reksadananya itu adalah mayoritas obligasi yang bisa ngasih kalian kupon secara rutin. Ada juga reksadana pasar uang yang dalamnya itu mayoritas berupa deposito di bank. Ada juga reksadana campuran, yaitu campuran dari saham, obligasi, pasar uang, dan juga aset-aset keuangan lain yang bisa dimasukin ke reksadana. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Jadi, kita invest di saham atau reksadana nih sebaiknya? Nah, jawabannya tergantung kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau kelola dana kalian sendiri, ya mending beli saham aja langsung. Tapi kalau seperti ini, kalian butuh fokus. Kalian harus pantau harga saham, pantau berita-berita yang beredar juga, baca-baca riset dari analis-analis saham, dan juga pastinya itu semua butuh fokus gitu loh. Kalau misalnya kalian punya kesibukan, apa bisa? Nah, maka dari itu ada yang namanya reksadana. Jadi untuk kalian yang punya kesibukan, yang padat jadwal sehari-harinya karena pekerjaan atau usaha kalian beli aja reksadana. Uang kalian udah dikelola tuh sama manajer investasinya. Jadi kalian tinggal terima jadi gitu loh. Nah, kelebihannya reksadana yang lain adalah kalian bisa milih nih reksadana apa yang cocok untuk kalian. Misalnya kalian masih muda nih, punya income bulanan dari gaji atau bisnis, ya beli aja reksadana saham karena mirip tuh sama kalian beli sahamnya sendiri, tapi bedanya udah dikelola sama manajer investasi. Kalau misalnya kalian pengen yang stabil, kalian bisa beli reksadana pendapatan tetap atau pasar uang. Kalau kalian lebih pengen yang 50-50, misalnya balance gitu, mau saham juga, mau pendapatan tetap juga, mau pasar uang juga, kalian bisa beli tuh reksadana campuran. Nah, tapi kalau buat jangka panjang, invest di saham ataupun reksadana, dua-duanya sama-sama menguntungkan kok guys. Gue kasih contoh nih. Jadi kalau misalnya kalian beli saham BBCA dari 10 tahun yang lalu nih, tahun 2010, kalian tahan sampai sekarang, 2020, nilai investasi kalian udah naik lebih dari 3 kali lipat guys. Bayangin, dari invest di saham BCA aja. Nah, kalau kalian dari reksadana juga, dari tahun 2010 sampai 2020 sekarang kalian tahan nih, return yang kalian dapat itu kisarannya antara 50% sampai 70%. Tinggi kan? Jadi investasi saham dan reksadana itu sama-sama oke kok guys. Jadi nggak perlu bingung milih yang mana. Ya udah beli aja dua-duanya langsung kalau untuk jangka panjang loh ya. Itu aja kalau kalian cuma
naruh uang kalian sekali, jadi belinya sekali 10 tahun yang lalu, tahan sampai sekarang gitu ya, bisa sebesar itu total return yang kalian dapat. Apalagi kalau kalian rutin tiap bulan gitu atau tiap kapan gitu kalian taruh uang di saham dan reksadananya, bisa bayangin kan sebesar apa return yang bakal kalian dapat dari investasi di saham dan reksadana. Nah makanya tunggu apa lagi nih, buat kalian yang belum mau mulai investasi, ayo mulai dari sekarang. Kalian bisa invest di saham, bisa invest di reksadana juga, bisa invest di dua-duanya malah. Apalagi kalau buat jangka panjang nih, wah pastinya buat kalian worth it banget. Dan seperti yang udah gue jelasin di video gue sebelumnya, investasi saham tuh nggak perlu modal besar, dan di reksadana pun juga nggak perlu modal yang gede-gede juga. Malah dari informasi yang gue dapet, uang 100.000 aja tuh udah bisa beli reksadana guys. Nah makanya mulailah dari sekarang. Nah sebelum gue udahin, gue mau tanya dulu nih sama kalian, setelah kalian nonton video ini, kalian mau mulai investasi di mana nih? Di saham, di reksadana, atau dua-duanya? Jangan lupa komen-komen di bawah ya guys ya. Kalau kalian punya pertanyaan lain seputar investasi, bisa juga tanya aja di komen di bawah ini. Nanti gue jawab sebisa gue ya. Akhir kata itu aja dari Few Minutes with Mas Angga episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di Few Minutes with Mas Angga episode berikutnya.